TikToker dan YouTuber Malaysia dilarang keras menggunakan bahasa Indonesia di sosial medianya. Apakah ini benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di channel Ahmad Hilmi Yusuf. Saya harap dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kabarnya, TikToker dan YouTuber Malaysia itu dilarang keras menggunakan bahasa Indonesia di sosial medianya. Dan jika melanggar, konsekuensinya yaitu akan diusir dari negeri jiran. Apakah himbauan ini benar? Untuk informasi lebih jelasnya, kalian bisa menyimak video berikut ini. Diusir daripada Malaysia untuk pindah ke negara Indonesia. Jadi saya jadi bingung. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang disukai oleh warga milenial di Malaysia. Mereka tertarik untuk belajar dan menggunakan bahasa Indonesia karena alasan-alasan tertentu. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia di kalangan anak muda semakin populer karena pengaruh sosial media dan hiburan dari Indonesia. Followers aku kan banyak orang Indonesia dekat TikTok. Jadi aku cakaplah bahasa Indonesia kan, sebab aku malas nak translate. Lepas tu datanglah si orang Malaysia ni, dia katalah, kenapa nak kena cakap bahasa Malaysia? Tak bangga ke dengan bahasa sendiri? Aku bukanlah tak bangga dengan bahasa sendiri. Masalahnya followers aku tu 70% daripada Indonesia, 30% je dari Malaysia. Jadi aku malas nak translate. Aku cakap je lah bahasa Indonesia. Lagipun aku boleh cakap sikit-sikit kan. Dah kalau followers aku dari Indonesia, aku ngomonglah bahasa Indonesia. Kalau followers aku dari Jepun, aku cakaplah bahasa Jepun. Aku cakap irashimasu, itadakimasu, Honda, Mitsubishi, hai. Aduh, tak faham betul lah aku kan. Ini paling penting. Kalau kita bangga, kita boleh bercakap bahasa Inggeris dengan baik, kita sepatutnya malu dan hina kerana tak boleh bercakap bahasa Melayu dengan baik. Minta maaf. Kita yang bangga, anak saya boleh bercakap bahasa Inggeris dengan baik. Bangga, ya. Bolehkah bercakap bahasa Melayu dengan baik? Jika tidak, sepatutnya buang negara bagi saya. Minta maaf. Kerana dia berkenaan dengan bahasa Indonesia dan seorang rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia lah begitu. Rakyat Malaysia yang dihujat kerana menggunakan bahasa Indonesia. Dan saya juga sebenarnya memiliki pengalaman yang sama. Bahkan saya diminta diusir daripada Malaysia untuk pindah ke negara Indonesia. Jadi saya jadi bingung. Kenapa ya? Kalau saya menggunakan bahasa Indonesia harus pindah negara begitu. Jadi orang-orang lain yang menggunakan bahasa Inggris, bahasa-bahasa Asia yang lain, kenapa dipuja-puja begitu? Kenapa kalau menggunakan bahasa Indonesia bahkan disuruh pindah negara, guys? Jadi aneh sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sesuai tema hari ini, saya mau membahas kenapa aku gak diperbolehkan untuk ngomong bahasa Indonesia di channel saya. Kan namanya juga channel saya, channel Irfan. Itu I nak cakap bahasa Indonesia itu kan suka hati I. Lu mau kontrol apa ke? Kau makcik bawang ke? Nah, sekarang I kasih mic kat you. You cakap lah. You nak cakap kenapa I tak boleh cakap bahasa Indonesia, itu kan suka hati I. Kau tinggal kat pantai ke? Itu daerah kau kepo luas sangat ke? Itu gak ada dosanya saya mau ngomong bahasa apa. Itu kan terserah saya. Terus kenapa itu kemampuan saya ngomong bahasa Indonesia dipermasalahkan? Saya kuliah di Indonesia, saya mau ngomong dalam medok Indonesia kan itu wajar. Itu kan terserah masing-masing. Jadi saya nggak tahu kenapa itu malah diperbesarkan, dipermasalahkan kan. Anjir, siapa yang ngomong tentang saya? Ini ada teman kita dari Malaysia berkomentar ya, bahasa Melayu itu sudah sempurna tapi dirusakkan oleh bahasa Indonesia. Paham itu ya. Warga kami 280 juta orang, terbanyak di ASEAN. Tanah kami, wilayah kami 45% daripada wilayah ASEAN. Ya. Jadi kami berhak mengatakan mayoritas berkuasa.
Ya, kamilah mayoritas di ASEAN. Ya, sombong bukan. Ya, itu natural. Ya, hukum alam sudah macam itu. Kami yang besar, kami yang banyak, bahasa kami banyak dipakai oleh warga ASEAN, maka bahasa kamilah yang terdepan, yang harus dipakai menjadi bahasa utama di ASEAN dan menjadi bahasa pemersatu ASEAN. Ya. Jadi mohon maaf, bukan kita sombong ya, tapi itu adalah realita yang harus kalian terima ya. Jadi tak payah kita gunakan dialek yang ada di negara yang berpenduduk 20 juta orang, 5 juta orang atau 500.000 orang ya. Dan kalian pun dalam bercakap ya, berbicara bahasa ini ya, kalian masih campur aduk dengan bahasa Inggris, kacau balau ya. Dan kalian pun tak paham mana bahasa baku ya, tata bahasa kosakata pun kalian lupa ya. Kadang-kadang ini saya cakap bahasa ini dalam bahasa Indonesia atau bahasa Malaysia apa ya kosakatanya, lalu gunakan bahasa Inggris karena di otak ini keluar yang yang lewat ini bahasa Inggris ya. You cakap bahasa Inggris, nah seperti ini saya cakap you ya, ya itu dia campur dengan bahasa Inggris ya. Ya, refleks bahasa Inggris, tak bisa lepas dari bahasa Inggris. Macam mana nak gunakan bahasa Anda ya, kalau Anda sendiri tak paham bahasa Anda tak bisa konsisten menggunakan bahasa Anda secara baku ya. Tata bahasa, kosakata ya, kami orang Indonesia boleh ngomong ya, boleh berbicara, boleh cakap ya, berjam-jam dalam bahasa Indonesia baku ya. Kalian mana bisa? Kalian selalu campur dengan bahasa Inggris. Ya tengok itu, lihat semua komentar kalian ya. Selalu ada bahasa Inggrisnya itu. Tak bisa lepas itu. Mohon maaf ya teman-teman semua ya, jangan marah-marah kepada saya. Saya tak ada maksud menghina ya, tak ada maksud menghina. Orang Malaysia yang mempunyai IC, jangan tanya lagi. Jadi aku bisa bahasa Indonesia ya karena kesenangan menonton FTV dan nonton apa ya? Juga nggak tahu. Ya pokoknya yang berdasar dengan bahasa Indonesia. Kadang di film-film di TikTok ya, TikTok belum apa enggak sih? Di TikTok sekarang juga orang Cina sana, Cina di Taiwan tuh diberi suara orang Indonesia kan. Pakai fasih aku bahasa Indonesia. Ketemu lagi dengan saya seperti biasa perjalanan ke kantor pagi ini. Jadi sekarang lagi ramai di negara tetangga kita Malaysia, anak-anak mudanya lebih senang menggunakan bahasa Indonesia. Sebenarnya kita sama-sama basicnya bahasa Melayu, tapi mereka lebih senang menggunakan logat atau gaya bahasa Indonesia. Karena faktornya mungkin pertama melihat dari konten-konten di IG maupun di TikTok atau media sosial lainnya. Ini yang membuat petinggi-petinggi di Malaysia cukup meradang ya, mereka cukup marah. Yang kedua mungkin bahasa Indonesia jauh lebih kaya ya, kosakatanya, perbendaharanya lebih banyak. Kenapa bahasa Indonesia lebih banyak? Padahal kita sama-sama menggunakan basic bahasa Melayu. Bahasa Indonesia, bahasa negara kita, bahasa nasional kita memilih bahasa Melayu basicnya karena tidak ada kasta. Kita tahu pada saat dulu penduduk kita banyak di Jawa, tapi bahasa Jawa itu sulit digunakan karena pakai kasta, ada yang sampai 3-4 tingkat. Jadi berbicara dengan yang lebih muda beda, dengan yang setara beda, yang lebih tua beda, sehingga menyebutkan akhirnya dipilihlah bahasa Melayu sebagai basic bahasa nasional, bahasa Indonesia. Tapi kesininya lebih diperkaya lagi, jadi banyak sekali bahasa-bahasa serapan, baik dari bahasa Arab, karena kita juga pernah banyak orang Arab, dari bahasa Cina, dari bahasa Portugis, dari bahasa Inggris, dari bahasa Sanskerta, dari bahasa Jawa. Saya pernah ketemu dengan orang Malaysia, dia bilang bahwa kalau bahasa Melayu sangat sulit sekali mereka membuat naskah formal, naskah resmi, naskah ilmiah menggunakan bahasa Melayu karena sangat sedikit. Jadi mereka banyak memilih menggunakan bahasa Inggris. Nah, kembali lagi tadi bahasa Indonesia karena kaya sekali, banyak diserap bahasa-bahasa asing yang dijadikan bahasa Indonesia.
dirubah sedikit kata-kata susunan katanya menyesuaikan dengan pengucapan. Seperti paling gampang akun menjadi A, huruf A, K, U dan N. Kemudian konten huruf K, O, N, T, E dan N. Jadi bukan konten seperti dalam bahasa Inggris. Nah, ini tentunya memperkaya bahasa Indonesia. Yang paling gampang kalau kita tahu influencer. Influencer itu bahasa Inggris tapi bahasa Indonesia sudah ada loh. Pemengaruh. Kata dasarnya pengaruh, kemudian dikasih himpunan jadi pemengaruh. Jadi sebenarnya banyak sekali. Terus juga server. Server itu kan bahasa Indonesianya ada, namanya peladen. Kata dasarnya adalah laden. Laden itu dari bahasa Jawa, melayani. Nah, itulah yang membuat akhirnya kenapa bahasa Indonesia itu lebih kaya dibanding dengan bahasa Melayu. Jadi begitulah bahasa Indonesia telah mendunia dan menjadi salah satu bahasa resmi UNESCO. Oke, saya akan menanggapi ibu-ibu yang ada di dalam mobil tadi ya. Alasan beliau selalu menggunakan bahasa Indonesia di sosial medianya karena 70% followersnya itu berasal dari Indonesia. Makanya beliau selalu menggunakan bahasa Indonesia di sosial medianya. Ini alasan yang sangat rasional ya menurut saya. Dan saya yakin jika memang himbauan itu benar, saya yakin TikToker dan YouTuber Malaysia pasti akan merasakan keresahan yang sangat mendalam. Apalagi konsekuensinya itu harus diusir dari negeri jiran ya. Tapi it's okay, mungkin ini adalah salah satu strategi pemerintah Malaysia agar dapat mempopulerkan bahasa mereka ya. Tapi kok kesannya seperti sensi banget ke bahasa Indonesia. Apakah mungkin iri dengan bahasa Indonesia yang sudah resmi sebagai bahasa internasional? Tapi kalau di Indonesia, rasanya menurut saya tidak ada sih himbauan-himbauan seperti itu ya. Warga Indonesia dilarang menggunakan bahasa anu, bahasa anu, bahasa anu, tidak ada ya. Justru di Indonesia itu kalau kita sebagai warga Indonesia bisa berbahasa A, bahasa B, bahasa C, itu dianggap keren teman-teman ya, dianggap pintar karena menurut saya bahasa itu ya sangat penting. Andaikan begini ya, andaikan kita tidak bisa berbahasa A, bahasa B, bahasa C, lalu bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan negara lain, dengan orang asing gitu ya. Ingat, bukankah kita diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal? Lalu bagaimana caranya untuk berkenalan jika kita tidak bisa berbahasa luar atau dilarang menggunakan bahasa luar? Ayo gimana? Kan gitu bos ya. Jadi gitu saudara. Tapi ini menurut saya ya, benar atau tidaknya kalian bisa menilai sendiri. Dan ini hanya sekadar informasi. Saya berharap semoga informasi ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.